Season kedua dibuka dengan sebuah restoran sibuk di mana seorang wanita bekerja melayani semua pelanggannya. Ketika dia berhenti di meja tertentu untuk mengambil sebuah pesanan, dia melihat seorang pria yang dia kenal dengan jelas, tetapi dia mencoba untuk menghiraukannya. Ketika malam tiba, pria itu mendekatinya dan mengatakan dia menyesal dan dia tidak akan pernah datang jika tahu dia bekerja di sini. Wanita tersebut mengatakan kepadanya bahwa putranya membutuhkan operasi, tetapi bukan tentang anak yang ada di meja itu, melainkan putra mereka sendiri yang sedang sakit. Dia menyalahkan pria yang tidak peduli dengan keluarganya sendiri dan tidak pernah memenuhi kebutuhan mereka. Dia mendapat kunjungan singkat oleh istri baru mantan suaminya itu dan mengatakan kepadanya bahwa suaminya menceritakan segalanya dan dia tidak akan mendapatkan sepeser apapun dari mereka. Adegan dilanjutkan ke sebuah tempat bunker dan sebuah suara menceritakan jika akhir dunia sudah dekat, lalu menceritakan tentang rutinitas orang-orang di tempat bunker di mana mereka mulai dengan sarapan yang dilanjutkan dengan olahraga. Beberapa orang juga harus belajar bagaimana menggunakan generator karena itu sangat berguna bagi keberlangsungan hidup mereka. Pelayan wanita di awal film bernama Zara dan putranya bernama Dominic adalah bagian di dalam tempat bunker itu. Tiba-tiba terjadi kebakaran di tempat bunker dan sebagian besar makanan yang mereka miliki habis. Mereka pun mulai saling menyalahkan satu sama lain. Kolonel yang bertugas di tempat bunker mengatakan bahwa harus ada yang pergi ke Norwegia untuk mendapatkan makanan dari bunker di sana. Kita diperlihatkan bahwa militer mengendalikan semua keputusan yang diambil di tempat itu dan bahwa matahari yang sangat mematikan dapat menghancurkan hampir semua bentuk kehidupan. Kita juga diperkenalkan dengan Horst. Dia adalah seorang ilmuwan yang menangkap tikus secara rutin untuk melakukan uji coba dengan menempatkan mereka di bawah kotak yang ditutupi dengan berbagai bahan, sehingga dia dapat menentukan bahan apa yang dapat melindungi mereka dari radiasi matahari. Sayangnya, semua tikus akhirnya mati. Dominic membantu Horst menangkap tikus, meskipun ibunya tidak mengizinkannya. Suatu malam dia bangun dari tempat tidur untuk mengejar tikus. Zara yang terbangun dan mencari anaknya. Tetapi mereka secara tidak sengaja terjebak ke ruangan generator. Pintunya terkunci dan mereka tidak bisa keluar, sehingga Sylvie menyuruh mereka untuk mematikan generator agar mereka bisa selamat. Jacob, Sylvie, dan Kolonel pergi ke pangkalan udara untuk mencari alat yang dapat membuka pintu itu. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat pangkalan udara yang sudah hancur. Kolonel mengatakan kalau matahari tidak dapat membuat itu terjadi, dan hanya rudal yang dapat membuat kerusakan semacam itu. Kemudian kita melihat wanita yang membantu Horst dalam eksperimennya, yang bernama Laura. Dia sedang belajar dalam pelajaran pertolongan pertama dalam melakukan CPR pada boneka manekin. Kembali ke dalam bunker, di mana semua orang sedang memikirkan solusi untuk mengeluarkan Zara dan Dominic dari ruang generator. Kolonel berkata kalau bahwa mereka harus bergegas pergi ke Norwegia karena pangkalan udara yang hancur itu bukan suatu kebetulan. Dia mengira kalau tentara Rusia yang menyerang pangkalan udara mereka, sehingga Rusia bisa ke Norwegia mendahului mereka. Sementara itu, kembali ke dalam ruang generator, Zara mulai menendang pipa udara dan memberitahu putranya kalau dia akan mengangkat dia terlebih dahulu. Tetapi mereka tidak berhasil melakukannya. Ketika sampai di gerbang bunker, Kolonel melihat tubuh Mayor Terenzio yang diikat dengan borgol dan sudah habis hidupnya. Kolonel berpikir kalau Sylvie adalah orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Yakub menyuruh untuk meninggalkannya karena tidak ada yang menyukai Mayor Terenzio. Dua tentara bernama Philip dan Herman telah lelah menunggu. Mereka mengambil senjata mereka dan mulai mengancam semua orang bahwa mereka akan mulai membunuh teman-teman Zara jika dia tidak menyalakan kembali generatornya. Kehadiran kolonel membuat mereka lengah, dan Ayas dengan segera menyerang mereka berdua. Sang kolonel secara tidak sengaja terkena tembakan peluru nyasar. Zara dan Dominic tidak mempunyai pilihan lagi. Akhirnya, Zara menyalakan generator kembali dan Ayas menangis karena kehilangan mereka berdua. Philip dan Herman mengatakan bahwa mereka akan membalas kematian kolonel. Sylvie berbicara empat mata dengan Jacob dan mengatakan mengapa dia mengikat Mayor dan meninggalkannya. Jacob menyuruh untuk tetap diam dan tidak membicarakan ini ke siapapun. Tapi sialnya, Philip menemukan USB di jaket kolonel dan dengan Herman,
mereka melihat rekaman video Sylvie memborgol Mayor. Adegan kembali ke bunker di mana Ines yang sedang memasak makanan dengan Herman sambil mendengarkan musik, dan mereka secara tidak sengaja menyalakan api yang membakar sebagian besar persediaan makanan mereka. Sekelompok orang berkumpul di luar di tempat bunker pada malam hari dan sedang memutuskan siapa yang akan pergi ke bandara terdekat untuk mencari pesawat terbang dan pergi ke Norwegia. Philip mengatakan Sylvie harus tetap tinggal karena dia adalah pemimpin warga sipil dan mereka akan mendengarkannya. Sebelum berangkat, mereka memberikan upacara pemakaman untuk Zara dan Dominic. Mereka pun mulai berangkat dan mencari pesawat. Sementara Sylvie menyuruh Philip untuk mengeluarkan barang-barangnya dari kamar kosong kolonel. Sementara itu, Laura sedang menanyakan Horst tentang perilakunya yang tidak masuk akal dan bertanya ada apa. Horst mengatakan kalau dia jatuh cinta padanya, tetapi dia tahu Laura telah jatuh cinta dengan Ayas. Horst pun pergi meninggalkannya. Kelompok lain yang sedang mencari pesawat berhasil menemukan pesawat yang memiliki bahan bakar dan dapat pergi ke Norwegia. Di tempat bunker, Laura mengunjungi Horst di lab kecilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak jatuh cinta dengan Ayas tetapi dengan dia. Philip menyela mereka dan mengatakan ada keadaan darurat. Sylvie pergi keluar dan sedang curhat kepada Ines. Mereka berdua tiba-tiba dipanggil ke ruang kontrol di mana Philip memberitahu Sylvie bahwa mereka semua tahu apa yang dia telah lakukan dan mereka akan mengadilinya. Pilot bertanya kepada Ayas apa yang harus mereka lakukan jika Rusia sudah ada di sana dan mereka tidak ingin membagi persediaan makanan dengan mereka. Ayas mengatakan mereka akan baik-baik saja selama jumlah tentara Rusia kurang dari 17 orang. Kembali ke dalam bunker, para prajurit menginterogasi mereka. Laura memberitahu mereka kalau dia tidak tahu apapun tentang insiden dengan Sylvie. Terima kasih telah menonton.